Jam berapa itu? Hah? Pas? Hah? 6.50. Baik. Ya, mungkin kita tutup dengan kisah ya. Nah, kisah bagaimana cara menjaga niat. Ya. Ini kisah ini Ustadz ambil dari sebuah kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di mana di dalam buku itu terdapat kisah seorang Bani Israel, orang yang sangat alim sekali ya. Bahkan terkenal di seluruh penjuru negeri. Orang ini terkenal alim, soleh, rajin puasa, solatnya tidak pernah putus, solat sunnahnya, rajin bersedekah, dan juga suka mencegah amar ma'ruf nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar juga tidak pernah luput ya. Ya, cegah kemungkaran, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, tiba di suatu waktu dia mendengar bahwasanya di tempat sana ada orang yang sedang menyembah pohon. Nah, coba pohon disembah. Ya, kira-kira ya ada apa dengan pohon itu? Kenapa bisa disembah? Ya, apakah dia bisa bergerak? Ya, atau bisa menyala? Nah, kan biasanya begitu. Masyarakat awam itu kalau ada aneh-aneh sesuatu yang dia lihat, nah, kemudian dia keramatkan, kan begitu kan? Ya, apalagi ya di desa terpencil, di pedalaman itu. Nah, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, ya mereka langsung anggap ini sesuatu yang keramat. Ya, harus disembah, harus dikasih sesajen. Nah, mendengar berita ini, maka orang alim tadi langsung pergi mengambil kampaknya. Ya, untuk apa dia ambil kampak? Nah, dia mau tebang itu pohon yang menjadikan masyarakat itu menyembah pohon itu. Dia ambil kampak, nah, kemudian dia pergi ke sana. Nah, iblis tahu, ya, iblis yang selalu merayu, menggoda orang alim ini tahu, ya, bahwasanya orang alim ini mau pergi ke pohon itu untuk ditebang. Nah, maka iblis tidak tinggal diam, gitu kan? Iblis tidak tinggal diam, maka menyusullah iblis ini kepada orang alim itu dengan menyamar menjadi seorang kakek tua, ya, orang tua. Nah, ketika sudah menyamar, ya, ketemulah dengan orang alim ini, ya. Wahai Anda, ya, orang alimnya negeri ini, mau kemana Anda? Saya mau pergi tebang itu pohon. Ya, orang-orang itu salah sembah. Ya, mereka sembah pohon, bukan sembah Allah. Ya, maka saya mau tebang pohon itu agar orang-orang itu berhenti sembah pohon. Nah, kemudian kenapa kamu mau tebang itu pohon? Apa salahnya itu pohon? Nah, dia kan cuma berdiri diam saja di situ, tidak berbuat apa-apa, kan begitu. Nah, kemudian orang alim ini mengatakan, tetap saya mau potong ini pohon. Saya mau kasih rubuh. Tidak boleh ada yang larang saya. Akan tetapi iblis yang berubah bentuk jadi kakek tua ini pun tetap merayu dan menggoda untuk jangan tebang pohon, sampai perdebatan menjadi sengit dan mereka berkelahi. Ya, mereka baku pukul, ya, baku banting. Dan pada saat itu siapa yang kalah? Hah? Yang kalah si iblis, si kakek tua tadi itu. Ya, kakek tua yang aslinya adalah seorang iblis. Ya, kalah dia. Nah, ketika orang alim ini mau menebang pohon itu, nah, kemudian saking liciknya ini iblis, kalau gagal ya rencana yang pertama, maka pindah ke rencana yang kedua. Nah, ini iblis itu licik, ya. Kalau rencana pertama gagal, rencana kedua harus dijalankan. Ya, apa kata iblis pada saat itu? Wahai Anda, ya, berhenti Anda memotong itu pohon. Ya, nanti saya kasih uang 2 dinar setiap malam. Ya, setiap malam saya kasih kamu uang 2 dinar. Karena saya tahu kamu itu orang suka minta-minta di jalan. Ya, suka minta-minta di jalan. Kalau saya kasih kamu uang 2 dinar, kamu tidak perlu lagi minta-minta. Nah, ini orang alim, dia mau tebang langsung berhenti. Dia berpikir dulu. Dia berpikir sejenak. Nah, pengaruh sudah mulai masuk ke dalam hati orang alim ini. Nah, apa kata orang alim? Oke, ya, saya tidak akan tebang pohon ini, tapi kamu berjanji kasih saya itu uang 2 dinar setiap malam. Nah, pulanglah orang alim ini, si kakek kembali ke tempatnya. Ya, sampai di rumah orang alim ini menunggu. Mana ini kakek tua ini? Katanya mau kasih saya uang. Nah, dia masih sabar pada saat itu. Kalau begitu besoknya, ya, besoknya dia tunggu, tidak ada juga. Nah, tidak datang-datang.
Dia tunggu lagi besoknya, tidak datang-datang juga. Dia menunggu, tidak datang-datang juga. Begitu terus selama 2 pekan, dia menunggu, ternyata kakek tua itu yang aslinya adalah iblis tidak datang-datang juga. Akhirnya apa? Akhirnya dengan marah si alim ini, dia pergi lagi ambil kampanye, ya. Kemudian dia mengatakan, kurang ajar kamu kakek tua, ya. Saya betul-betul akan tebang itu pohon. Kemudian dia pergilah ke pohon. Kemudian si iblis kembali mengikuti orang alim tadi, ya, dengan berubah bentuk menjadi kakek tua. Kemudian disusul, kemudian dipanggil, kenapa kamu mau tebang itu pohon? Kemudian apa kata si orang alim? Kamu bohongi saya. Katanya kamu mau kasih uang saya 2 dinar setiap malam. Tapi mana buktinya? Kamu sudah berbohong kepada saya. Kalau begitu saya mau tebang saja ini pohon. Maka terjadilah perkelahian yang kedua kalinya antara si kakek tua dengan si orang alim. Ya, berkelahi baku banting, dan ternyata yang dibanting pada saat itu adalah si orang alim. Ya. Yang pertama si alim yang menang, yang kedua si iblis yang menang. Orang alim ini langsung bertanya kepada si kakek tua yang aslinya iblis tadi. Ya. Kenapa saya bisa kalah dari kamu? Ya. Apa yang membuat saya kalah dari kamu? Maka si iblis menjawab, ya, pertama, dulu kamu menang dari saya kalah. Itu karena kamu marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu menang karena marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang saya kalahkan kamu karena kamu marah karena kamu tidak dikasih uang sama saya. Coba, niatnya pertama karena Allah, niat yang kedua karena uang. Orang bisa kalah karena uang, ya. Makanya, ya, hati ini harus dijaga. Ya, kalau memang kita ini betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hati. Kenapa orang alim itu, ya, kenapa orang alim tadi itu gampang terpengaruh? Banyak sebabnya sebenarnya. Bukan hanya karena dia, ya, tidak dijanji, ya, tidak menerima uang, akan tapi karena memang si alim ini kerjanya cuma minta-minta saja. Dia tidak mau pergi cari bekerja, ya, untuk dapatkan uang, kan begitu. Ya, kalau dia dapatkan uang kan mungkin itu pohon sudah ditebang. Ya, tapi karena dia adalah orang yang suka minta-minta, ya, ketika mendapatkan janji langsung dia terima. Akhirnya dia kena prank pada saat itu, ditipu. Ya, ditipu sama iblis. Ya, dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia menyesali atas apa yang dia lakukan. Ya, itulah pentingnya kita menjaga hati. Dan tentunya, ya, kita harus bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, si alim tadi itu hidupnya cuma sendiri. Ya, hidupnya sendiri, dia beribadah sendiri.